فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah, kita telah mengambil pada pertemuan sebelumnya Al-Hadithul Muqtarib, di mana Imam Al-Baiquni rahimahullah mengatakan wa ikhtilafi sanadin aw matni muqtaribun inda uhailil fanni. Dan hadis yang berbeda-beda baik pada sanad atau matannya itu muqtarib di sisi ahli fan. Muqtarib secara bahasa ikhtilalul amri wa fasadu nizamihi. Cacatnya suatu perkara dan rusaknya aturannya, tatanan dan aturannya. Ada secara istilah huwal haditsul ladzi yurwa ala aujuhin mukhtalifah mutasawiyah fi sihhati min rawin wahidin aw ruwah. Dia adalah hadis yang diriwayatkan dengan berbeda-beda, dengan lafaz yang berbeda-beda, sementara dalam sisi keabsahan sanad-sanad itu mutasawi, sama-sama sahih, sama-sama diterima. Baik itu dari seorang perawi, dia meriwayatkan terkadang dengan lafaz ini dan pada waktu yang lain dengan lafaz selainnya, berbeda-beda. Sementara perawinya thiqah dari satu perawi, atau banyak perawi meriwayatkan satu sanad atau mendatangkan satu sanad yang berbeda-beda dan semua setara dari sisi kekuatan hafalan atau matan yang berbeda-beda. Dan seringnya muqtarib itu dari sisi sanad. Adapun syarat menghukumi suatu hadis dengan ittirab, yang pertama ayakuna rijalu isnadihi muhtajjan bihim. Mesti rijal, para perawi sanadnya yang muhtaj, yang dijadikan hujah, itu yang diterima periwayatannya, bukan dhaif. Yang makbul, yang diterima riwayatnya. Yang kedua at-tasawi fil wasfi wal adad. Mesti setara dari sisi sifat dan jumlah. Karena kapan tidak setara, ada satu yang lebih kuat hafalan dan lebih mutkin, lebih kokoh dan lebih mantap hafalannya, maka ini kita katakan ini yang mahfuz dan ini yang syadz, yang menyelisihinya. Maka itu tidak katakan muqtarib, tapi kita kan hadis syadz. Atau lebih banyak, demikian juga. Tapi di sini setara, sama-sama kekuatannya sama. Tidak tahu yang mana yang rajih. Padahal berselisih. Berbeda-beda. Yang ketiga ada mu'imkanil jam'. Kemudian tidak bisa dijamak. Betul-betul bertolak belakang. Dan tidak mungkin lagi dijamak. Sawa'un kana fil isnadi aw mat, baik itu persana atau matan. Dan ini sisi a'immatul kibar. Ini hak a'immatul kibar. Yang keempat ada mutarjih. Tidak bisa dirajihkan yang mana yang lebih kuat dari perbedaan-perbedaan yang ada itu. Maka ini dinamakan hadis al-muqtarib. Adapun apabila bisa ditarjih, maka kita merajihkan yang kuat dan melemahkan yang lemah, dan tidak ada di situ ittirab, maka bukan lagi hadis ittirab. Ittirab itu sama-sama kuat tapi berbeda, berselisih dan tidak bisa lagi dijamak, dan tidak bisa juga dirajihkan salah satu dari keduanya.
Dan mesti semua perawinya muhtajjun bih. Nah, muhtajjun bihim, yang diterima periwayatannya. Kalau dhaif, fala iskal, tidak ada iskal di situ. Berikutnya al-haditsul mudraj. Hadits al-mudraj. Qala al-Baikuni rahimahullah. Berkata Imam al-Baikuni rahimahullah, wal mudrajatu fil hadits ma atat min ba'di alfadhir ruwati ittasalat. Al-mudrajat dalam hadis, hadis yang mudraj atau istilah mudraj dalam ilmu hadis adalah hadis yang datang dari sebagian lafaz perawinya bersambung. Maksudnya yang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi bercampur dengan ucapan perawinya. Ucapan perawinya yang bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi bersambung. Nah, ini dikatakan mudraj. Jadi terkadang diriwayatkan satu hadis kemudian masuk di situ pertama sabda Rasulullah SAW disebutkan, kemudian setelah itu bersambung dengan ucapan perawinya, tercampur. Wa qala adh-Dhahabi rahimahullah fi ta'rif al-mudraj min al-mawqidah qala hiya alfadhun taqa'u min ba'd ar-ruwati muttasilati bil matan. Nah, beliau berkata hadis mudraj adalah lafaz-lafaz yang timbul dari sebagian perawi bersambung dengan matan, matan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yubayyinu lis-sami' illa annaha min sulbil hadis. Nah, dia tidak menjelaskan kepada pendengar bahwasanya itu dari ucapannya. Akan tetapi dia di tengah-tengah al-hadis. Wa yadullu dalilun ala annaha min lafdhin rawid. Tapi di sana ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu bukan sabda atau bagian dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata dari tambahan perawi. Bi ayati al-hadis min ba'di turuki bi ibaratin tafsul hadza min hadza. Seperti datang hadis yang semisal itu juga dari jalur yang lain tapi memisahkan antara ucapan perawi dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza tariqun dhanni. Dan ini jalur yang dalam abon, yaitu persangkaan. Fa in dha'ufa tawaqqafna, apabila persangkaan kita lemah, yaitu dhann marjuh, maka kita tawakkuf. Aw rajjahna annaha min al-matan, atau kita menguatkan bahwasanya itu bagian dari matan. Nah. Wa yab'udul idraj fi wastil matan. Kama law qala man massa unthayai wa dzakara falyatawadda. Dan jauh idraj pada pertengahan matan, sebagaimana kalau dia mengatakan barang siapa yang menyentuh dua biji kemaluannya dan kemaluannya, hendaknya dia berwudu. Wa qad sannafa fihi al-khatibu tasnifan wa katsirun minhu ghairu musallam lahu idrajuh. Intaha. Nah, dan telah menulis karangan dalam bab ini al-khatib. Akan tetapi kebanyakan dari apa yang beliau sebutkan dari idraj itu tidak diterima. Intaha. Itu kata Imam Az-Zahabi. Qala An-Nawawi rahimahullah fi Taqrib wa Taysir al-mudraj huwa aqsam. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam At-Taqrib wa Taysir berkata, mudraj itu ada beberapa macam. Ahaduha mudrajun fi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mudraj pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayat qarawi aqibahu kalaman li nafsihi aw li ghairihi fayarwihi min ba'dihi man ba'dahu muttasilan fayutawahhamu annahu minal hadis. Nah, yang pertama mudraj yang dimasukkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang perawi menyebutkan setelah hadis ucapan dia, biasanya untuk tafsir atau penerangan syarah.
baik itu ucapan dia atau ucapan selainnya. Tapi dia tidak, karena sambil bicara terkadang dia tidak memperjelas bahwa saya itu ucapan dia, sehingga tampak bersambung, sehingga dia pun, waalaikumsalam warahmatullah, sehingga yang mendengarnya mengira itu bagian dari hadis, sehingga dia meriwayatkan setelahnya dengan menyambungnya dan menganggap itu bagian dari hadis. Atsani ayyakuna indahu matnani bi isnadaini fayarwihima bi ahadihima. Nah. Yang kedua, dia memiliki dua matan dengan dua sanad. Kemudian dia meriwayatkan kedua matan itu dengan satu sanad, salah satu dari sanad itu. Ats-tsalits, yang ketiga, ayasma'a haditsan min jama'atin mukhtalifin fi isnadihi aw matnihi fayarwihi anhum. Nah, langsung dalam satu kali periwayatan. Jadi dia mendengar suatu hadis dari banyak orang yang berbeda-beda, dan juga berbeda-beda dari sisi lafaz atau syaratnya, sisi sanad dan lafaznya, tapi masih satu inti dari pembahasan misalnya. Kemudian dia meriwayatkan dari seluruhnya satu kali. Ini idraj juga. Wa kulluhu haramun bittifaq, dan hukum idraj ini haram apabila sengaja berdasarkan kesepakatan. Wa sannafa fihi al-khatib kitaban syafa wa kafa wallahu a'lam, intaha. Dan al-khatib menulis padanya suatu kitab yang mencukupkan dan syafa artinya mengobati, yaitu mengobati dari penyakit, dan kafa yang mencukupkan dari kekurangan. Wallahu a'lam, intaha. Nah, biasanya disebutkan bahwa saya menunjukkan kitab itu sudah cukup dan memenuhi yang dibutuhkan, terdapat padanya yang dibutuhkan. Qultu wa qad allafa as-Suyuti rahimahullah risalatan samaha al-Mudraj ila al-Mudraj. Dan telah menulis Imam As-Suyuti sebuah risalah yang beliau namakan Al-Mudraj ila al-Mudraj. Nah, Al-Mudraj ila al-Mudraj. Ma asbabul idraj wa ma hukmul idraj. Nah, pertanyaan di sini, apa sebab idraj? Kenapa terkadang terjadi idraj dan apa hukum idraj? Al-jawab qad yakunu tafsir kalimah. Terkadang dalam bentuk penafsiran suatu kalimat, sebagaimana akan datang tafsir Az-Zuhri ketika meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW yatahannah fi ghuari Hira. Tahannus ini termasuk dari lafaz yang asing, terutama bagi yang tidak mendalami ilmu bahasa Arab, sehingga Az-Zuhri mengatakan wa huwa ta'abbud. At-tahannus wa huwa ta'abbud, yaitu beribadah. Makna tahannus ta'abbud. Nah, ketika Imam Az-Zuhri meriwayatkannya, beliau mendatangkan tafsirnya. Atau yakunu khitaban lil akhar khilal al-kalam, atau dia berbicara menyampaikan hadis, kemudian dia mengajak orang lain berbicara di tengah-tengah dia mentahdits. Dia tidak memaksudkan bahwa ini masuk dari hadis, tapi pendengar mengira itu bagian dari hadis. Kama fa'ala Thabit ibn Musa, sebagaimana yang dilakukan oleh Thabit bin Musa, fa in kana tafsiru kalimatin fa huwa jaiz. Apabila itu adalah penafsiran suatu kata, maka itu boleh. Kama qala Az-Zuhri wa huwa at-tahannus al-layali dzatil adad. Nah, dan dia adalah tahannus beberapa malam. Kana yatahannasun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannas, beribadah menyendiri dan beribadah beberapa malam.
Qala at-tahannuth wa at-ta'abbud zawatil layali yaquluna jaizun hadha. Kemudian beliau mengatakan at-tahannuth adalah ta'abbud, beribadah beberapa malam. Mereka mengatakan ini boleh. Yang jelas diberi perantara dan pemisah antara sabda Rasulullah SAW dengan ucapan dia, tafsirannya. Wa illa ma yajuzul idraj amdan. Wa illa asalnya tidak boleh idraj secara sengaja. Tidak boleh idraj secara sengaja. Adapun secara tidak sengaja, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Namun di situ ahli hadis akan menjelaskan bahwasanya ini idraj, tambahan sebagaimana telah lewat pada Fathul Alam, paman istata'a ayutila ghurratahu falyaf'al. Dalam hadis Abi Hurairah tentang keutamaan wudu, bahwasanya seorang atau kaum muslimin pada hari kiamat akan datang dengan tanda-tanda wudunya, warna putih yang bercahaya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengakhiri hadis itu dengan mengatakan, maka barang siapa yang mampu untuk memperpanjang tanda putih itu, maka hendaknya dia lakukan. Nah, ini tambahan dari Abu Hurairah, disangka oleh perawi itu adalah sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana terlewat pembahasannya. Itu namanya al-mudraj. Itu namanya hadis al-mudraj. Kalau hadis tentang bid'ah itu menurut atau enggak? Misalnya pokok bid'ah dolalah, pokok dolalah itu finar. Finar itu bukan mudraj, Ustaz. Nah, tidak satupun imam mengatakan itu mudraj. Kalau ada yang anak dengar juga pokok dolalah itu finar, baru ada tambahan a'adzanikumullah wa iyyakum minan nar. Dalam hadis itu Anak dengar sering terkadang begitu. Nah, maksudnya dia setelah menyebutkan lafaz an-nar, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Nah, itu dalam sisi kalau ingin dimasukkan dalam idraj, kalau dia meriwayatkan iya. Ketika dia meriwayatkan kemudian ditulis oleh muallif, tapi ini enggak, dia cuma khutbah misalnya. Setelah menyebutkan lafaz an-nar, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka. Maka kemudian hadis itu ada yang bawa cuma sampai di waktu tidak akan dolar, ada yang sampai waktu dolar tidak. Datang beberapa riwayat di situ. Ada yang sampai situ, ada yang sampai. Tapi nah, semuanya sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.